Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi kita di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kali ini kita mau bahas tentang perancangan tampilan. Oke, ini salah satu fase yang krusial dalam pembuatan user interface ya. Kita mulai saja. Jadi saya sempat singgung sebelumnya kalau ini merupakan salah satu fase yang krusial dalam perancangan user interface. Kenapa? Kalau tampilan itu menarik, orang akan meneruskan melihat si aplikasi kita. Tapi kalau walaupun fitur si aplikasi kita ini bagus, tapi kalau tampilannya tidak menarik, ya orang akan tidak meneruskan menggunakan si software yang kita buat ini, karena orang pertama kali melihat tuh pasti dari tampilan dulu gitu. Nah, sehingga untuk seorang perancang user interface designer itu dia harus punya jiwa seni gitu. Dia punya selera yang bagus, seleranya secara umum ya. Dia tahu selera orang secara umum apa ya, karena dia merancang kan bukan untuk selera dia, tapi selera secara umum usernya. Nah, seorang perancang user interface designer harus mendokumentasikan semua pekerjaan yang telah dia kerjakan selama ini sebagai bahan evaluasi. Jadi gini maksudnya, versi dalam user interface itu kan bukan sekali buat langsung dipakai gitu kan, tapi nanti akan ada namanya itu usability testing dan gitu gitu diuji kan. Oh, ini kurang baik tampilannya, diperbaiki, revisi 1, revisi 2, revisi 3 selanjutnya. Nah, itu setiap revisi dokumen revisinya harus lengkap sehingga nanti kelihatan untuk dievaluasi berikutnya. Kemudian yang paling penting itu adalah program dibuat bukan untuk Anda namun untuk orang. Jadi kita itu merancang bukan untuk kita yang pakai si user interface ini aplikasi, tapi orang lain lah yang akan memakai user interface dari aplikasi ini. Jadi kita harus tahu tuh bagaimana user interface yang baik. Nah, ada dua pendekatan ya dalam membuat sebuah aplikasi. Yang pertama special purpose, kemudian yang kedua adalah general purpose. Apa perbedaan dari pendekatan ini? Perbedaannya yaitu kalau yang special purpose itu kita buat si aplikasinya itu untuk satu user, user itu satu bagian aja, misalnya kayak Symfony ya. Symfony itu kan untuk lingkup MDP aja kan. Nah, itu special purpose, misalnya aplikasi penggajian perusahaan PT ABC, berarti kan aplikasi gajinya untuk PT itu aja. Nah, jadi sehingga nanti dalam perancangan itu kita mikirin untuk pengguna yang perusahaan ini saja gitu, kita nggak mikirin yang tempat yang lain. Nah, beda kalau general purpose, dia dipakai secara umum ya, secara umum. Jadi misalnya kayak Microsoft Office ya, Microsoft Office Word, Excel dan lain-lain, itu kan bukan special purpose tapi general, dipakai semua orang banyak ya. Sehingga ini punya aturan kaidah yang umum gitu. Lihat bagaimana memikirkan si software ini biar orang lain secara banyak bisa mengerti gitu. Sehingga sebenarnya tingkat kesulitan membuat si general purpose software ini lebih sulit daripada membuat special purpose tadi. Nah, ada beberapa komponen pada saat membuat tampilan itu. Yang pertama itu model pengguna. Nah, ini kita mau model pengguna, kita melihat user yang akan memakai aplikasi ini siapa saja ya, siapa saja. Kita lihat, nah kita lihat apakah dia itu orang yang terbiasa dengan teknologi komputer, atau misalnya orang-orang tua yang tidak terbiasa menggunakan teknik komputer, anak-anak, dewasa dan lain-lain. Itu jadi pertimbangan. Kemudian bahasa perintahnya itu bisa klik sini dan lain-lain. Nah, itu kita menggunakan bahasa yang apa. Kalau sekarang tuh trennya kayak udah gaul gitu ya. Kemudian umpan balik itu kemampuan program yang membantu user untuk mengoperasikan programnya sendiri, feedbacknya gitu, misalnya ada lagi download berapa persen dan lain-lain. Kemudian tampilan informasi,
ini status pada saat kita melakukan tindakan, misalnya kalau kita pesan Gojek, tek, gitu ya nih, oh ada si drivernya lagi jalan posisinya, nah itu ya kita kan itu salah satu contoh tampilan informasi. Nah pada saat kita udah mikirin tadi, kita masuk ke perancangan. Nah ada urutannya, itu yang pertama milih ragam dialognya. Ada di pertemuan kedua bahas ragam dialog, nanti dilihat kita milih yang bagian mana tuh ragam dialognya, kemudian struktur dialognya itu seperti apa, kemudian rancangan format pesan, tata letak tampilannya, jadi posisi-posisinya di mana saja, input data apa saja, misalnya kan formnya urutan formnya seperti apa, kemudian penanganan kesalahannya, misal tadi salah input seperti apa, masuk data seperti apa, ini bisa ya. Penanganan kesalahan itu seperti ini. Jadi misalnya ini teks ya, teks tuh masukin text box ini untuk masukin jumlah barang. Ya jumlah barang itu kan tahunya pasti angka kan. Terus dimasukinlah huruf. Kalau si tampilannya baik, itu akan muncul pesan kesalahan tidak akan menerima. Tapi kalau misalnya si aplikasi yang tidak baik, itu dia error bla 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 gitu ya tampilannya. Nah, jadi harus dibuat penanganan kesalahan yang baik itu. Atau misalnya kalau kayak printer habis tinta dan lain-lain, nah, itu kan muncul tuh ada warningnya, kita bisa cancel dan lain-lain ya, untuk paper jam dan lain-lain. Nah, itu contoh-contoh penanganan kesalahan, pemulihan kesalahan ya. Nah itu harus dipikirin, jadi bukan hanya bicara masalah warna, logo, tata letak dan lain-lain, tapi untuk error handling nyebutnya ini, itu juga harus dipikirkan. Perancangan tampilan itu ya yang berbasis tag jadi yang pertama disesuaikan dengan model pengguna, kemudian marginnya dipikirin, misalnya pengelompokan data, misalnya kan kalau kayak tanggal lahir, usia, golongan, nah itu kan berdekatan, jangan di atas tanggal lahir terus nanti di, di bawah sampai berapa enter tempat lahir jauh. Nah saya kan dikelompok-kelompokkan gitu ya. Kalau ngisi form itu biasanya dia dikelompokkan tuh pengisiannya, urutannya. Kemudian konsistensi penggunaan katanya. Terus kalau pakai singkat-singkatan itu yang umum saja, jangan yang singkatan tidak umum gitu. Singkat-singkatan misalnya apa ya, YG itu kan masih umum lah ya. Mungkin orang ngerti lah kalau YG itu ya. Misalnya kalau yang udah umum tuh ya singkat-singkatan, misalnya GGWP gitu kalau yang main game gitu kan, itu kan kalau di game tahu lah, tapi kalau itu kan nggak tahu. Kemudian kalau yang berbasis grafis itu ya gambarnya sesuai icon-iconnya, sesuai dengan apa yang dilakukan. Misalnya kalau nyimpan ya disket standarnya udah, kalau ngeprint ya gambar printer gitu, jangan pakai gambar yang aneh-aneh gitu. Ya bingung kalau gambar print nanti gambar kartu pena misalnya, kalau nyimpan dia gambar hard disk, nah itu kan tidak sesuai dengan yang standar yang ada. Kemudian urutan visualnya dan fokus pengguna, misalnya tanda kedip untuk posisi kursor, kemudian warnanya berbeda antara apa ya, antar tulisan dengan background gitu. Kemudian struktur internal, jadi ada objek yang bisa dimodifikasi sesuai keinginan lah gitu ya. Kemudian ini tadi kosakata grafis yang sesuai, bisa gambar disket, printer dan lain-lain, bawahnya udah save dan lain gitu ya. Kemudian sesuai dengan media informasi yang disampaikan. Nah kurang lebih seperti itulah tentang ini ya, perkuliahan yang bahas tentang perancangan tampilan. Jadi bukan bicara soal tampilan saja, warna dan lain-lain, tapi juga ada beberapa kaidah-kaidah yang harus diikutin juga, seperti yang udah jelasin sebelumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.